Dulu ditolak Megawati, Puan blak-blakan ungkap alasan sang ibu, mendadak dukung pengesahan RUU TNI. Dulu katanya nolak, sekarang malah ikut ngedukung RUU TNI. Jadi ini alasan fraksi PDIP ikut terlibat dalam revisi RUU TNI. Ketua DPR Puan Maharani ngasih alasan fraksi partainya di DPR mendukung revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Puan bilang kalau penolakan itu dulunya disampaikan Megawati sebelum RUU TNI dibahas bersama. Jadi fix nih ya, PDIP ngedukung nih. Menurut Puan, sekarang publik bisa melihat hasil pembahasan RUU TNI oleh panitia kerja. Puan juga menegaskan, kalau kehadiran PDIP justru akan menjadi pengawas dan memastikan RUU TNI tidak ada yang keliru. Jadi nggak perlu khawatir dengan substansi RUU termasuk soal dui fungsi ABRI. Ya, memang seharusnya terbuka nggak sih? Jadi rakyat nggak punya kecurigaan. Jadi ada 3 nih pasal UU TNI yang dibahas, yaitu pasal 3 ayat 2 terkait dengan kebijakan dan strategi pertahanan, pasal 53 yang mengatur batas usia pensiun prajurit TNI, dan pasal 47 yang menyatakan kalau prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu. Ya ini lebih baik lah ya daripada kemarin rapatnya diem-diem di hotel, mana hotel mewah lagi. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Puan, kemarin Pak, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan TNI bisa ikut mengawasi jalannya demo nanti setelah undang-undang ini berlaku begitu. Dari DPR memastikan itu seperti apa? Tidak ada, nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Sikap Ibu ya seperti apa? Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ditanya, bolehkah militer itu berpolitik dan kepolisian berpolitik? No. Mendebat boleh. Why? Kenapa? Loh, mereka sebagai warga bangsa itu sudah eksklusif loh. Apa? Diberi senjata oleh siapa? Oleh negara. Saya memangnya boleh punya pistol suruh apa itu? Mesti pakai izin. Kalau nggak ilegal ditangkap, itu perbedaan utamanya. Tapi haruskah berpikiran politik? Harus. Kalau nggak ngerti, diombang-ambingkan dan sebagainya. Tentara seharusnya di barak, bukan di hutan, bukan di sawah, bukan di permol. Teman-teman, kita harus menolak RUU TNI. Mengapa? Karena dalam RUU TNI yang hari ini dibahas di DPR, ada satu pasal, yakni pasal 7, yang kemudian bisa sangat berbahaya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua. Dan barangkali nggak hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang hari ini terancam oleh proses pembangunan. Mengapa? Karena pasal 7 mengizinkan tentara melakukan operasi militer non-perang tanpa persetujuan DPR. Hanya dengan izin dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu masih belum jelas sampai sekarang, mereka bisa melakukan operasi militer non-perang. Operasi militer non-perang itu apa aja sih? Macam-macam. Tentu saja atas nama kepentingan ketahanan negara, mereka bisa bikin alasan untuk menjadi operasi militer non-perang. Dan saya lillahi ta'ala, imparsial itu cinta terhadap TNI. Tapi kita pengen juga TNI itu yang benar dong. Masa jenderal bisa kaya raya, prajurit miskin? Ya kan begitu. Mas kalau pergi ke Halim, kita kalau pergi ke perumahan prajurit ke Halim aja, ini nggak jauh dari sini kan? Atau ke Cijantung misalnya. Rumah-rumah itu mas,
Banyak sekali yang pendek, temboknya setengahnya dari triplek itu di Jakarta, Mas. Bayangkan kalau Mas kita pergi kemana? Ke Bolaan Mongondo sana di Sulawesi misalnya, atau kita pergi ke pedalaman ke Padang Sidumpuan misalnya. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana kondisi teman-teman yang dinas di Yahukimo, Tolikara, Nduga? Nyawa mereka bagaimana? Makan mereka bagaimana? Mereka nggak diperhatikan, Mas, prajurit ini, Mas. Jadi saya katakan bahwa revisi undang-undang TNI ini bukan untuk prajurit. Revisi undang-undang TNI ini untuk segelintir perwira. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang terjadi di Papua hari ini, 2 juta hektar sawah yang akan dicetak baru untuk tebu dan juga untuk bioetanol bisa aja dilakukan oleh tentara kalau memang dianggap untuk pertahanan pangan negara. Jadi ya mereka bisa melakukan operasi militer non perang di Papua, dan itu akan gak cuma mengancam manusia Papua tapi juga mengancam lingkungan, karena teman-teman tahu akan muncul deforestasi baru dan akan muncul penghancuran lingkungan hidup yang baru. Oleh karena itu, pasal tersebut bisa sangat berbahaya, gak cuma buat manusia, bahkan untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati yang hari ini ada. Kita sedang mengalami krisis iklim, dan hal-hal seperti ini bukan hal yang menjadi solusi. Kita tahu tentara tugasnya berperang, bukan untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Mereka nggak tahu apa-apa soal penyelamatan lingkungan. Jadi, pasal tersebut jelas sangat berbahaya buat kamu yang mencintai manusia dan percaya hak asasi manusia, maupun kita yang sama-sama sedang melawan krisis iklim. Pasal ini jelas berbahaya. Kalau memang serius kita ngomong bahwa revisi undang-undang TNI untuk prajurit, ngomong dong soal kesejahteraan prajurit. Tapi kan pasalnya nggak dibahas di sini soal kesejahteraan prajurit. Maksudnya ngomong dong bahwa misalnya ada tanggung jawab negara untuk misalnya memberikan rumah kepada mereka. Mas, teman-teman saya ini anak-anak prajurit tuh ketika orang tuanya pensiun, mereka bingung kontrak di mana, Mas. Karena seumur hidupnya ketika mereka jadi TNI, mereka nggak sempat mikirin dirinya sendiri untuk misalnya bangun rumah, beli rumah. Pertama gajinya kecil, mereka tidak bisa beli rumah, gitu ya. Kemudian ada larangan berbisnis, yang memang nggak boleh, memang harusnya, tapi dibiarkan. Jadi banyak sekali imparsial itu mendampingi teman-teman purnawirawan TNI yang digusur-gusur sendiri oleh TNI. Padahal mereka selama ini menafkahkan jiwa dan raganya untuk Republik. Tapi ketika pensiun tidak dihargai. Di banyak tempat terjadi. Harusnya itu dong yang dibahas. Itu dong yang diomongin. Bukan justru ngomong soal penempatan jabatan sipil. Bukan justru malah ngomong perluasan peran. Kalau kita cinta dan bangga sama TNI kita. Megawati Soekarnoputri dikabarkan akhirnya memberikan dukungan revisi Undang-Undang TNI untuk disahkan meski dahulu sempat menolak. Dukungan ini diberikan karena ada beberapa poin dalam RUU TNI yang sudah sesuai dengan harapan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, penjelasan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan, ujar Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Dalam hal ini Puan berpendapat di mana poin-poin perubahan dalam RUU TNI yang disahkan DPR sudah sesuai dengan harapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan, ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Sementara itu dukungan Megawati untuk pengesahan RUU TNI memunculkan pertanyaan mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan. Mengenai hal ini Puan menegaskan bahwa PDIP bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan negara. Puan juga tidak menjawab secara jelas mengenai PDIP masuk dalam oposisi pemerintah atau tidak. Kami di sini, di DPR bersama-sama bergotong royong, akan bersama dengan pemerintah demi bangsa negara, kata Ketua DPR ini. Perlu diketahui sebelumnya, Megawati sempat tidak menyetujui jika UU TNI tahun 2004 direvisi saat berpidato di acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 2024, Jakarta, tanggal 30 Juli tahun 2024.